Setelah kegagalan operasi Barbarossa pada akhir tahun 1941, Jerman mulai merencanakan serangan baru ke Soviet yang bernama Case-Blau atau Fall-Blau yang dipimpin oleh Erich von Manstein. Untuk melakukan serangan ini, Jerman mengerahkan 9 pasukan lapangan atau Field Army yang terdiri dari 2 grup pasukan Panzer, 2 tentara lapangan Romania, 1 tentara lapangan Italia, dan 4 tentara lapangan Jerman. Total keseluruhan pasukan Jerman ini adalah sekitar 1,5 juta manusia dengan 300.000 diantaranya berisi pasukan dari Romania, Italia, Hungaria dan Kroasia, sementara di pihak Soviet mereka memiliki sekitar 1,7 juta pasukan ditambah dengan 1 juta pasukan cadangan. Namun meskipun Soviet memiliki jumlah manusia yang banyak tetapi mereka tidak menduga Jerman akan menyerang di wilayah selatan melainkan di wilayah Moskow. Hal ini membuat pasukan Soviet terkejut dan tidak siap untuk menghadapi serangan tersebut. Soviet sebelumnya memiliki kedudukannya di dekat Kharkov, Teluk Kerch dan di Sevastopol. Fase awal serangan-serangan Jerman adalah membersihkan wilayah-wilayah ini. Serangan terbagi menjadi 2 grup. Grup pertama adalah tentara grup B yang dipimpin oleh von Weich. Grup ini terdiri dari 2 tentara lapangan Jerman, 1 Panzer, 1 Italia, dan 1 Romania dan sisanya jatuh kepada tentara grup A yang dipimpin oleh von List. Serangan dimulai pada tanggal 28 Juni tahun 1942. Fase pertama serangan dimulai dengan menduduki Sevastopol dan Teluk Kerch di Crimea, dan mengepung pasukan Soviet di dekat Kharkov. Serangan ini menghasilkan korban sebanyak 900.000 lebih. Setelah serangan awal tersebut, Jerman melanjutkan serangan dan menghancurkan tentara mekanis ke-6 Soviet, dan mencapai Sungai Don lalu mengambil alih kota Voronezh pada tanggal 24 Juli. Ketika pasukan Jerman mulai menyadari kalau pasukan Soviet sedang mundur secara massal dari pengepungan sehingga Jerman mulai memerintahkan pasukannya untuk mengejar tentara Soviet, namun dikarenakan banyaknya pasukan Soviet yang mulai mundur dari ancaman Jerman membuat jumlah pasukan Soviet yang dikepung lebih sedikit. Selanjutnya Jerman melancarkan serangan lanjutan ke Sungai Don lalu menembusnya pada akhir Juli. Setelah tentara ke-6 dan tentara Panzer ke-4 Jerman beristirahat dan mengisi amunisi dan minyak pasukannya hingga puas, kedua grup tentara ini mulai ikut berpartisipasi dalam serangan lanjutan hingga grup tentara A berhasil mencapai Kaukasus dan grup tentara B berhasil mencapai Stalingrad. Di Stalingrad, Jerman mengerahkan 5 tentara lapangan yang terdiri 1 tentara lapangan Panzer, 1 tentara lapangan Jerman, dan 3 tentara lapangan Romania dan Italia, sementara Soviet mengerahkan 10 tentara lapangan dengan total pasukan melebihi 3 tentara lapangan di Stalingrad dan 7 tentara lapangan di utara dan selatan yang akan digunakan saat operasi Uranus yang akan datang. Serangan pertama dilakukan pada bulan September dan Jerman berhasil menimbulkan 200.000 korban ke Soviet, namun Soviet mengerahkan lebih banyak pasukan ke Stalingrad sehingga menghambat serangan Jerman ke Stalingrad. Pertempuran sengit terus berlanjut sepanjang September, Oktober hingga November dan puncaknya pada tanggal pertengahan Desember, Jerman berhasil menguasai 90% wilayah dari kota Stalingrad. Serangan berakhir sampai di sini. Tentara ke-6 Jerman dan tentara Panzer ke-4 Jerman mengalami kerugian sebesar 30% sejak bulan Agustus hingga Desember, sementara Soviet mengalami korban yang cukup tinggi namun mereka dapat dengan mudah menggantikannya dan mereka sudah mempersiapkan formasi pasukan terbesar berjumlahkan lebih dari 1,2 juta orang untuk serangan balasan mereka ke Stalingrad.